Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Islah Himami dengan NIM 2211011, 2 Juliaika Maharani dengan NIM 2211012, 3 Mairadia Sianturi dengan NIM 2211014 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bab nilai waktu uang atau time value of money. Time value of money sangat penting, setidak-tidaknya ada 2 alasan demikian. Pertama, risiko pendapatan di masa mendatang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan saat ini. Kedua, ada biaya kesempatan atau opportunity cost pendapatan masa mendatang. Jika pendapatan diterima sekarang, kita bisa menginvestasikan pendapatan tersebut, misal pada tabungan, dan akan memperoleh tabungan. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan. Ada beberapa pakar mengatakan bahwa pada dasar manajemen keuangan merupakan aplikasi konsep nilai waktu uang. Pemahaman nilai waktu uang sangat penting dalam studi manajemen keuangan. Banyak keputusan dan teknik dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman nilai waktu uang. Biaya modal, analisis keputusan investasi atau penganggaran modal, analisis alternatif dana, penilaian surat berharga merupakan contoh-contoh teknik dan analisis yang memerlukan pemahaman konsep nilai waktu uang. 1. Future value atau nilai masa mendatang untuk aliran kas tunggal. Jika kita memperoleh uang Rp1.000 saat ini dan kemudian menginvestasikan pada tabungan dengan tingkat bunga 10%, berapa uang kita 1 tahun mendatang? Persoalan tersebut bisa digambarkan ke dalam formula nilai masa mendatang sebagai berikut. FV sama dengan P0 plus P0 dalam kurung R sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R, di mana FV adalah nilai masa mendatang atau 1 tahun, P0 adalah nilai saat ini, R adalah tingkat bunga. Persoalan di atas bisa dipecahkan dengan formula 1 sebagai berikut. FV sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 dari bunga 10% sama dengan 1100. 1100 dari 1000 dikalikan 1,1. Bagian 1, future value 1 periode. Berikut diagramnya. Jika periode investasi tidak hanya 1 tahun, tetapi beberapa tahun, maka formula 1 bisa diubah menjadi sebagai berikut. Formula 2. FVN sama dengan PV0 dalam kurung 1 plus R pangkat N, di mana FVN adalah nilai masa mendatang atau tahun ke N, PV0 adalah nilai saat ini, R adalah tingkat bunga, N adalah jangka waktu. Misalkan Rp1.000 diterima pada awal tahun, berapa nilai uang kita 2 dan 5 tahun mendatang? Untuk 2 tahun mendatang atau FV2 dengan rumus FV1 dalam kurung 1 plus 0,1 sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 dalam kurung 1 plus 0,1 sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat 2. Hasilnya 1210. Untuk 5 tahun mendatang atau FV5 sama dengan FV1 dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat 5. FV1-nya 1000, jadi hasilnya 1610,51. Untuk mempermudah perhitungan, kita bisa menggunakan tabel future value.
Tabel tersebut memperlihatkan kolom dan baris. Baris menunjukkan periode dari 1 sampai seterusnya. Kolom menunjukkan besarnya tingkat bunga 10% dan kas awal periode adalah 1000. Maka kita perlu melihat ke baris 5 karena 5 periode atau 5 tahun dalam hal ini. Kemudian ke samping kita perlu melihat kolom 10%. Pertemuan kolom 10% dan baris 5 adalah angka 1,6105. Nilai masa mendatang diperoleh dengan mengalihkan 1000 dengan 1,6105 sama dengan 1610,51. Berikut untuk tabel yang dijelaskan sebelumnya. Proses menanamkan uang ke bank dengan tingkat bunga tertentu selama periode tertentu dinamakan sebagai proses penggandaan. Bunga yang kita terima kita tanamkan sehingga menjadi bunga berganda. Bunga berganda tersebut berbeda dengan bunga sederhana atau simple interest. Dalam contoh periode 2 tahun, jika kita menggunakan bunga sederhana, pada akhir tahun kedua kita akan memperoleh Rp1.200 yang terdiri dari bunga 2 kali 10% kali 1000 sama dengan 200 ditambah Rp1.000 uang awal yang kita punyai. Jika kita menggunakan bunga berganda, kita akan memperoleh Rp1.210. Kelebihan 10 tersebut dibandingkan dengan bunga sederhana diperoleh dari bunga atas bunga tahun pertama yang ditanamkan kembali. Rp100 dikali 10% sama dengan Rp10. Dalam contoh di atas, proses penggandaan bisa dilakukan lebih dari sekali. Dalam situasi, proses penggandaan bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Misalkan kita menabung pada awal tahun sebesar Rp1.000 dengan tawaran bunga 10% per tahun dan digandakan setiap semester. Berapa nilai uang kita pada akhir tahun pertama dan kedua? Formula 2 bisa dituliskan sebagai berikut untuk memasukkan penggandaan yang lebih dari sekali dalam setahun. FVN sama dengan PV0 dalam kurung 1 plus R atau K pangkat K kali N, di mana FV adalah nilai masa mendatang tahun ke N. PV0 adalah nilai saat ini, R adalah tingkat bunga, N adalah jangka waktu, K adalah frekuensi penggandaan. Dengan menggunakan contoh di atas, nilai uang kita pada akhir tahun pertama dan kedua adalah FV1 sama dengan Rp1.000 dalam kurung 1 plus 0,1 per 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 1.102,5. FV2 sama dengan Rp1.000 dalam kurung 1 plus 0,1 per 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 1.215,51. Proses penggandaan bisa diperhalus lagi, misal penggandaan dilakukan setiap hari. Suatu bank menawarkan tabungan dengan 10%, penggandaan dilakukan setiap hari. Jika kita menabung Rp1.000 saat ini, berapa nilai uang kita 1 dan 2 tahun mendatang? Dengan mengasumsikan 1 tahun ada 365 hari, hasil perhitungan bisa dilihat sebagai berikut. 1 tahun mendatang atau FV1 sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 per 365 pangkat 1 kali 365 sama dengan 1105,16. FV2 sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 per 365 pangkat 2 kali 365 sama dengan 1221,37. Misalkan bank tersebut bersedia menggandakan lebih sering, misal menjadi 730 atau setiap setengah hari 1460
dikali 10.000 dan seterusnya. Maka kita akan sampai pada penggandaan secara kontinu. Dalam penggandaan tersebut, nilai kemudian bisa dihitung dengan rumus FVN sama dengan PV0 dikali E pangkat R kali T, di mana E sama dengan 2,71828. Dengan menggunakan formula tersebut, misal Rp1.000 kita gandakan secara kontinu selama 1 dan 2 tahun, maka nilai pada akhir tahun pertama dan kedua adalah FV1 sama dengan 1000 dikali 2,71828 pangkat 0,1 kali 1 dengan hasil 1105,17. FV2 sama dengan 1000 dikali 2,71828 pangkat 0,1 dikali 2 dengan hasil 1221,4. Perhatikan bahwa nilai yang akan kita peroleh semakin besar tetapi dengan tingkat pertambahan yang semakin kecil. 2. Future value atau nilai masa mendatang untuk seri pembayaran. Misalkan kita akan memperoleh Rp1.000 per tahun selama 4 kali uang diterima pada akhir tahun. Berapa nilai masa mendatang uang kita tersebut? Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10%, bagian berikut ini menggambarkan aliran kas tersebut. Perhatikan bahwa kita tidak menggandakan hanya satu aliran kas. Persoalan di atas juga bisa kita tuliskan sebagai berikut ini. F4 sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat 3 ditambah 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 1000 dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 1000 sama dengan 4641. Aliran kas pada tahun terakhir belum sempat digandakan, karena itu nilainya tetap Rp1.000. Formula untuk menghitung nilai di masa mendatang adalah sebagai berikut ini. FVN sama dengan X dalam kurung 1 plus R pangkat N dikurangi 1 per R, di mana X adalah jumlah pembayaran kas untuk setiap periode, R adalah tingkat bunga, N adalah jumlah periode. Dengan menggunakan formula 5, kita bisa menghitung persoalan di atas sebagai berikut ini. Alternatif lain, kita bisa melihat tabel future value sum of an annuity. Kedua adalah formula 5. Menjadi angka future value interest factor annuity dengan tingkat bunga R persen dan periode N dalam kurung FVIVA RT dengan menggunakan tabel tingkat bunga 10% dan periode adalah 4. Kita memperoleh angka 4,6410. Dengan demikian FV4 adalah 1000 kali 4,4610 sama dengan 4.461. Aliran kas juga bisa dibayar setiap awal tahun. Sebagai contoh, misal Rp1.000 yang akan kita terima selama 4 kali dibayar setiap awal tahun dengan bunga 10%. Berapa nilai masa mendatang? Persoalan di atas disebut juga sebagai future value annuity due. Bagian berikut ini menyajikan skema aliran kas yang akan kita terima. Bagian 3, future value untuk seri pembayaran. Berikut ini adalah skema aliran kas yang akan kita terima setelah 4 tahun mendatang, yaitu sebesar 5.105. Persoalan di atas sering juga disebut sebagai future value annuity due. Aliran kas di atas bisa kita tuliskan sebagai berikut ini. FV4 sama dengan 1000 dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 4 ditambah 1000 dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 4 ditambah 1000 dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 1000 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 5.105. Perhatikan bahwa semua aliran kas
sempat digandakan. Rumus untuk perhitungan tersebut adalah FVNA sama dengan X dalam kurung 1 ditambah R pangkat N sama dengan 1 dibagi R dalam kurung 1 ditambah R, di mana FVNA sama dengan future value annuity due X sama dengan jumlah pembayaran kas untuk setiap periode, R sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah periode. Dengan menggunakan formula di atas, kita menghitung persoalan di atas menjadi berikut. FV4 sama dengan 1000 dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 0,1 dalam kurung 1 tambah 0,1 sama dengan 5105. Jika kita ingin menggunakan tabel future value annuity, kita akan melihat tabel future value lampiran 2 buku ini. Dalam hal ini kita akan melihat tingkat bunga 10% dan periode 5. Titik pertemuan antara keduanya adalah 6105. Kemudian kita mengurangkan 1 dari angka tersebut sehingga menjadi 5105. Kemudian kita mengalihkan 1000 dengan 5105 menjadi 5105. Perhatikan nilai dari future value annuity due lebih besar dibandingkan dengan future value biasa. Hal semacam ini memang yang akan diharapkan karena pada future value annuity due semua aliran sempat digandakan. Nilai sekarang atau present value 2.1 Nilai sekarang untuk aliran kas tunggal. Nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai kemudian. Apabila dalam nilai masa mendatang kita melakukan penggandaan dalam present value, kita melakukan proses pendiskontoan atau discounting proses. Untuk melihat kaitan antara future value dengan present value, perhatikan bahwa nilai kemudian atau future value bisa dihitung dengan formula berikut ini. FVN sama dengan PVO dalam kurung 1 plus R pangkat N, di mana FVN sama dengan nilai kemudian, PVO sama dengan nilai sekarang, R sama dengan tingkat bunga atau tingkat pengadaan. Sedangkan N sama dengan jumlah periode. PVO bisa diartikan sebagai present value dari aliran kas sebesar FV bisa dihitung dengan menuliskan kembali formula di atas sebagai berikut ini. PVO sama dengan FVN dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat N. 2.2 Nilai sekarang untuk sehari pembayaran kas atau annuity. Nilai sekarang untuk periode terbatas. Contoh pada bagian 2.1 hanya melibatkan satu aliran kas saja. Misalkan kita akan menerima pembayaran sebesar 1.000 per tahun mulai akhir tahun ini atau tahun ke-1 selama 4 kali. Berapa nilai sekarang dari aliran kas tersebut jika kita menggunakan tingkat diskonto 10%. Gambar berikut ini menggambarkan aliran kas yang akan kita terima selama 4 tahun mendatang. Berikut ini adalah aliran kas yang akan kita terima setelah 4 tahun mendatang, yaitu sebesar 683,0. Persoalan di atas bisa kita tuliskan sebagai berikut ini. PV sama dengan 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,1 sama dengan 3169,9, yang kemudian bisa kita ringkas sebagai berikut ini. PV sama dengan 1000 1 dibagi
1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 4. PV sama dengan 1000. PViva dalam kurung 10%,4. PV suatu aliran kas merupakan perkalian antara nilai aliran kas per periode dengan PViva AR, 3. Term yang terakhir ini adalah present value interest factor annuity dengan tingkat bunga R dan 3 periode. Untuk memudahkan perhitungan, PViva AR, 3 bisa dilihat pada tabel di lampiran 4 untuk kolom 10% dan baris periode 3. Kita memperoleh PViva dengan sebesar 3.169,9. Dengan menggunakan tabel tersebut, PV tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini. PV sama dengan 1000 dikali 3.169,9 sama dengan 3.169,9 PV. Secara umum, formula present value annuity bisa dihitung sebagai berikut ini. PV sama dengan C kali PViva R, N, di mana C sama dengan aliran kas per periode yang besarnya sama. Present value PViva AR, N sama dengan present value interest factor annuity dengan tingkat bunga R dan periode N. PViva AR, N bisa dilihat pada tabel. Sebagai alternatif tabel, kita bisa menghitung present value aliran kas annuity dengan formula berikut ini. Bukti atau penurunan rumus tersebut bisa dilihat pada lampiran 3 bab ini. PV sama dengan C dikurangi C dibagi buka kurung 1 plus R pangkat N R, di mana PV sama dengan present value aliran kas di masa mendatang. C sama dengan aliran kas per periode atau besarnya sama. R sama dengan tingkat discount rate. N sama dengan jumlah periode. Kembali ke contoh di muka, berapa present value aliran kas? Sebesar 1000 per tahun mulai akhir tahun ini. Tahun ke-1 selama 4 kali dengan tingkat diskonto 10%. P sama dengan 1000 dikurangi 1000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 4 dibagi 0,1 sama dengan 1000 dikurangi 6.683,0135 dibagi 0,1 sama dengan 3.169,9. Pada beberapa situasi, aliran kas akan diterima pada awal periode, bukannya pada akhir periode seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Persoalan di atas sering disebut sebagai present value annuity due. Kembali ke persoalan di atas, yang kita akan menerima 1000 per tahun selama 4 tahun dibayar awal periode. Berapa present value aliran kas tersebut? Persoalan di atas bisa dilihat pada bagian berikut ini. Bagian 6 present value untuk seri aliran kas dibayar awal periode atau PV annuity due. Persoalan di atas bisa juga dituliskan sebagai berikut ini. PV sama dengan 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 0 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1, 1000 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 3.486,9. Perhatikan bahwa dalam persoalan present value annuity due tersebut, aliran kas digandakan sekali lagi. Karena itu, formula yang bisa untuk persoalan di atas atau present value annuity due adalah sebagai berikut. PV sama dengan C dikurangi C dibagi 1 plus R pangkat N dibagi R dikali 1 plus R. Kembali ke persoalan di atas, jika kas diterima 1000 setiap tahun selama 4 kali,
kas dibayar pada awal periode, maka nilai kas tersebut adalah PV sama dengan 1000 dikurangi 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 4 dibagi 0 dibagi 0,1 dikali 1 plus 0,1 sama dengan 3486,9. 2.2.2 nilai sekarang untuk kas yang tidak sama besarnya. Dalam beberapa situasi kita akan menerima kas yang besarnya sama untuk setiap periodenya. Misalkan kita akan menerima kas selama 4 tahun, besarnya adalah Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, Rp3.000 untuk tahun 1, 2, 3, 4. Pembayaran kas dilakukan pada akhir periode. Berapa nilai kas tersebut saat ini? Bagian berikut ini menggambarkan situasi tersebut. Bagian 7 present value untuk seri aliran kas. Untuk nilai kas saat ini adalah 5.700. Nilai sekarang untuk periode yang tidak terbatas atau perpetuity. Misalkan kita akan menerima aliran kas sebesar Rp1.000.000 per tahun selamanya. Berapa persen value aliran kas tersebut? Bagian berikut menunjukkan aliran kas tersebut. Bagian 8. Present value aliran kas dengan periode tidak terhingga. Seperti yang ada di gambar. Persoalan di atas bisa juga dituliskan sebagai berikut. PV sama dengan 1 juta per 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 1 juta per 1 tambah 0,1 pangkat 2 ditambah 1 juta per 1 tambah 0,1 pangkat 3 dan seterusnya. Tentunya menghitung aliran kas sampai periode tidak terhingga sangat sulit. Untungnya kita bisa melakukan beberapa penyederhanaan atau manipulasi sehingga aliran kas tersebut bisa disederhanakan menjadi berikut. PV sama dengan 1 juta dibagi 0,1 sama dengan 10 juta. Secara umum, untuk aliran kas yang konstan yang akan kita terima sampai periode tidak terhingga, present value aliran kas tersebut adalah PV sama dengan C bagi R, di mana C sama dengan aliran kas per periode dan R adalah tingkat diskonto. Lampiran bab ini menunjukkan bukti proof bahwa persoalan perpetuity tersebut bisa disederhanakan menjadi formula di atas. Nilai sekarang untuk periode yang tidak terbatas. Aliran kas tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Dalam contoh sebelumnya, aliran yang kita terima adalah sama atau konstan sampai jangka waktu tidak terhingga. Misalkan kita mempunyai aliran kas yang akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan. Sebagai contoh, suatu saham membagikan dividen pada awal tahun sebesar Rp1 juta. Perusahaan tersebut akan meningkatkan dividen sebesar 5% per tahun untuk periode tidak terhingga. Berapa persen value aliran kas tersebut jika tingkat diskonto yang kita pakai adalah 10%? Bagian berikut ini menyajikan persoalan tersebut. Present value aliran kas tersebut bisa kita tuliskan sebagai berikut. PV sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,05 pangkat 1 per 1 tambah 0,1 dipangkat 1 plus 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 2 per 1 tambah 0,1 pangkat 2 dan seterusnya. Sama seperti pada persoalan sebelumnya, tentunya akan sangat sulit menghitung aliran kas dengan waktu yang tidak terhingga. Tetapi seri pembayaran di atas bisa disederhanakan menjadi rumus berikut ini. PV sama dengan 1.050.000 dibagi 0,1 dikurangi 0,05 sama dengan 21.000. Rumus di atas bisa kita generalisasi menjadi sebagai berikut ini. PV sama dengan D1 dibagi R kurangi G dengan asumsi R lebih besar sama dengan G. Jika R lebih kecil dari G, maka rumus di atas tidak bisa dipakai. Lampiran di akhir bab menunjukkan bukti proof kenapa hasil demikian akan diperoleh. 3. Tingkat bunga efektif. Pada waktu kita membicarakan penggadaan dengan frekuensi lebih dari 1, kita melihat bahwa nilai masa mendatang berbeda lebih besar dalam hal ini dengan nilai masa mendatang yang digandakan sekali dalam setahun.
Tingkat bunga efektif ingin menghitung tingkat bunga efektif, yaitu tingkat bunga yang memperhitungkan proses penggadaan yang lebih dari sekali. Rumus tingkat bunga efektif bisa dihitung sebagai berikut ini. Tingkat bunga efektif TBE sama dengan 1 ditambah R dibagi M pangkat M kurangi 1. Misalkan ada dua tabungan A dan B, A menawarkan tingkat bunga 11,5% dan digandakan sekali setahun. B menawarkan tingkat bunga 11% dan digandakan setiap hari. Berapa tingkat bunga efektif keduanya? TBEA sama dengan 1 tambah 0,115 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0,115 atau 11,5%. TBEB sama dengan 1 ditambah 0,11 bagi 365 pangkat 1 kali 365 dikurangi 1 sama dengan 0,1165 atau 11,63%. Tingkat bunga nominal tabungan A lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga nominal tabungan B, tetapi tingkat bunga efektif tabungan B lebih baik dibandingkan dengan tingkat tabungan efektif A. Dengan demikian, tabungan B lebih menarik dibandingkan dengan tabungan A. Tingkat bunga efektif bisa diperluas untuk menghitung seri aliran kas, sehingga tidak hanya proses compounding yang dibicarakan, tetapi juga nilai waktu uang, karena kas yang dibayarkan melewati lebih dari satu periode. 4. Aplikasi nilai waktu uang. Yang pertama, pinjaman amortisasi. Bank CBA menawarkan pinjaman senilai 10 juta rupiah yang bisa dicicil per tahun selama 10 tahun. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 10%. Jika cicilan tersebut jumlahnya sama setiap periodenya, berapa besar cicilan tersebut? Persoalan di atas bisa dilihat sebagai persoalan present value annuity. Skema aliran kas tersebut bisa dilihat sebagai berikut. 10 juta rupiah sama dengan X per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 dan seterusnya. 10 juta rupiah sama dengan X kali PIVA 10%, 10. Dari tabel di lampiran terlihat nilai PIVA 10%, 10 adalah 6,145. Perhitungan terlebih detail rinci menunjukkan bahwa PIVA 10%, 10 adalah 6,1445567. Dengan demikian, X bisa dicari. X sama dengan 10 juta dibagi 6,1445567 sama dengan 1.627.454 rupiah. Cicilan per tahun adalah 1.627.454 rupiah. Dari cicilan tersebut yang dibayarkan untuk bunga dan untuk cicilan pokok pinjaman. Tabel 2. Bunga cicilan pinjaman dalam pinjaman amortisasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun-tahun awal sebagian besar cicilan dialokasikan untuk membayar bunga, sementara porsi untuk membayar cicilan pinjaman lebih kecil. Pada tahun-tahun akhir hal ini yang sebaliknya terjadi. Present value suatu seri pembayaran. Seorang bapak sedang mempertimbangkan sebuah rumah. Harga rumah tersebut kalau dibayar tunai adalah 45 juta rupiah, tapi dia bisa membeli dengan kredit dengan cicilan jumlahnya 12 kali. 12 tahun yang dibayarkan per tahunnya sama. Uang muka yang harus dibayarkan adalah 10 juta. Apabila cicilan per tahunnya adalah 5 juta, berapa tingkat bunga yang ditawarkan kepada bapak tersebut? Persoalan tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Dengan menggunakan software Excel, R didapatkan yaitu 9,45%. Dengan demikian, tingkat bunga yang ditawarkan kepada orang tersebut adalah 9,45% per tahun. Jika kita ingin menggunakan tabel, persamaan di atas bisa kita rubah lagi menjadi sebagai berikut. 35 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 per 1 tambah R pangkat 1 sampai dengan pangkat 12. Atau 35 juta sama dengan 5 juta kali PIVA dikali R, 12. Atau PIVA R 12 sama dengan 35 juta bagi 5 juta sama dengan 7. Dari tabel present value annuity, dengan melihat baris 12, angka 7 ditemukan antara kolom 9%, 7.161 dengan 10%, 6.814. Interpolasi bisa dilakukan dari hasilnya adalah 9,46%. Teknik interpolasi dilakukan sebagai berikut ini.
Tugas kita adalah mencari nilai M. Nilai M bisa dicari dengan cara berikut ini. 10 kurangi M per 7 kurangi 6.814 sama dengan 10 kurangi 9 per 7.161 kurangi 6.814 atau 10 kurangi M sama dengan min 0,186 dibagi 0,347 atau M sama dengan 10 kurangi 0,4 sama dengan 9,46. Interpolasi mengasumsikan hubungan tingkat bunga dengan PV annuity bersifat linear. Dalam kenyataannya, hubungan tersebut tidak bersifat linear. Tapi jika kita melakukan interpolasi antara dua titik yang dekat satu sama lain, maka perbedaan antara garis linear dan garis lengkung tidak signifikan, sehingga interpolasi bisa digunakan dan menghasilkan angka yang relatif akurat. Future value seri pembayaran. Suatu keluarga mempunyai anak yang berumur 6 tahun. 10 tahun mendatang, anak tersebut diharapkan sudah memasuki perguruan tinggi. Pada saat itu harus ada dana sebesar 100 juta. Tingkat bunga saat ini 15%. Berapa uang yang harus ditaruh di bank setiap akhir tahun jika ada 10 kali setoran? Persoalan tersebut bisa dituliskan sebagai berikut. Persoalan di atas bisa dituliskan sebagai berikut ini. 100 juta rupiah sama dengan X kali 1 tambah 0,15 pangkat 9 ditambah X dikali 1 tambah 0,15 pangkat 8 dan seterusnya. 100 juta rupiah sama dengan X dikali Viva. 100 juta rupiah sama dengan X kali X 20,304. X sama dengan 100 juta rupiah dibagi 20,304 sama dengan 4,925 juta rupiah. Present value antara dua periode. Misalkan kita menerima dana sebesar 1 juta rupiah mulai 21 tahun mendatang sampai pada akhir tahun ke-30, berapa present value aliran kas tersebut jika tingkat bunga yang relevan adalah 10%. Dengan menggunakan tabel PIVA, terlihat bahwa tingkat bunga 10% untuk periode 30 adalah 9,427, sedangkan untuk periode 20 adalah 8,514. Karena kita membutuhkan PIVA dari tahun 21 ke 30, maka kita mengurangkan 8,514 terhadap 9,427, yaitu sama dengan 0,913. Present value aliran kas tersebut adalah 0,913 dikali 1 juta rupiah sama dengan 913.000 rupiah. Rangkuman. Konsep nilai waktu uang merupakan konsep dasar dan penting dalam manajemen keuangan. Konsep tersebut mengatakan bahwa 1 rupiah yang diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima beberapa saat mendatang. Misal, 1 tahun mendatang. Ada dua konsep untuk memformalkan konsep nilai waktu uang, yaitu future value dan present value. Kedua konsep tersebut bisa diaplikasikan untuk aliran kas tunggal, serve aliran kas, periode terbatas, periode tidak terbatas, dan variasi-variasi lainnya. Pada bagian akhir dibacakan aplikasi konsep nilai waktu uang seperti untuk analisis pinjaman dan analisis tabungan. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.